Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Konita Malina Amalia pada kesempatan kali ini. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dengan memperkuat usaha tani, Gubernur Banten Andra Soni dan wakilnya Ahmad Dimyati Natakusuma di APBD Perubahan 2025 ini telah menganggarkan dan tengah membangun jalan usaha tani atau JUT, meski baru hanya beberapa kilometer saja. Dengan adanya JUT, tentu akan memperkecil biaya operasional petani, terutama distribusi hasil panen. Nah, untuk mendalami terkait JUT ini, saya sudah bersama anggota Komisi 4 DPRD Banten dari fraksi PKB, Bapak Haji Nawawi Nur Hadi SE. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Gimana nih Pak kegiatannya Pak? Ya alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu kita ada kegiatan reses turun ke masyarakat. Banyak sekali hal-hal yang memang harus diperjuangkan, terutama pertanian, infrastruktur, pendidikan, agama maupun sosial. Oke, baik Bapak. Ini berbicara soal JUT, Jalan Usaha Tani. Sebelumnya ini Bapak, bagaimana Bapak melihat program pembangunan Jalan Usaha Tani ini dan apakah seberapa penting sih untuk masyarakat? Ya, terkait pembangunan JUT ini saya sangat bersyukur ya. Dulu JUT ini Pemprov tidak punya kewenangan, ya, karena JUT itu memang program dari Kementerian Pertanian yang langsung ke pemerintah kabupaten, kemudian diarahkan ke kelompok tani, ya, ke desa, ke kelompok tani melalui swakelola. Nah, sekarang dengan adanya Inpres nomor 2 tahun 2025, di mana di situ Inpres tersebut terkait masalah percepatan, ya, dan rehabilitasi pembangunan irigasi dan pertanian, ya. Nah, ini semuanya bisa membangun, bisa intervensi, ya, bukan hanya kementerian, tapi provinsi, kabupaten itu boleh untuk membangun JUT ini. Saya sangat gembira sekali. Ya. Oke, baik Bapak. Untuk selama ini Pak, bagaimana kondisi para petani ketika memang jalan usaha tani atau akses pertanian ini tidak memadai Pak? Ya, JUT ini sebetulnya sangat ditunggu lah, ya, terutama di Pandeglang, ya, di wilayah selatan Banten, Pandeglang Lebak, di mana banyak sekali akses pertanian kita ini yang masih belum tersentuh ya oleh infrastruktur. Nah, dengan pembangunan JUT ini kita harapkan ini bisa mempercepat pembangunan, ya, atau akses ke wilayah pertanian, ya, seperti itu. Oke, baik, berarti memang kondisi saat ini para petani yang belum tersentuh oleh JUT ini masih banyak sekali ini kesulitan ya Pak ya? Masih banyak sekali, ya. Dulu kan mungkin dari kementerian kan terbatas, ya. Saya yakin terbatas lah. Tidak semua wilayah, tidak semua desa, tidak semua kelompok tani itu memperoleh itu karena mungkin keterbatasan anggaran. Nah, tentunya dengan Pemprov Banten, ya, dalam ini pemerintah provinsi bisa intervensi dengan pembangunan JUT ini, ya, mudah-mudahan ini bisa mempercepat, ya, pembangunan jalan-jalan usaha tani yang ada di desa-desa, ya, yang selama ini memang dibutuhkan untuk memudahkan, ya, akses petani untuk membawa hasil-hasil pertanian ini ke
wilayah perkotaan. Oke, baik. Seperti itu. Mungkin Bapak kemarin kan sempat melakukan reses dan kemudian juga ada masyarakat pasti ada yang mengeluhkan soal tadi ya hasil pertanian yang memang belum dilakukan JOT. Apa saja kesulitan para petani Pak yang Bapak ketahui? Ya, ketika infrastruktur jalannya tidak memadai atau rusak berat ya, ini kan bisa menambah kos ya, biaya angkut, sehingga hasil-hasil pertanian ya, hasil-hasil para petani ini jadi murah karena itu tadi ada kos angkut yang cukup tinggi ya. Nah, tentunya ini sangat merugikan petani lah ketika mereka biaya operasional tinggi ya, tapi harga hasil pertaniannya murah ya, tidak bisa mahal karena kepotong biaya angkut ya, yang semestinya itu ya tidak perlulah ya, tapi mau tidak mau karena mereka harus cepat jual, mereka juga harus laku ini hasil pertaniannya, ya mau tidak mau ya hal itu harus ditempuh ya dengan biaya angkut yang cukup tinggi itu. Oke, jadi memang kesulitannya adalah ketika para petani belum terakses dari jalan usaha tani tadi, memang itu kesulitannya adalah dari biaya angkut yang mahal ya. Dan kemudian betul. Itu dari hasil panennya sendiri ya Pak ya, mungkin tidak seimbang mungkin. Ya, pengusaha atau pembeli hasil pertanian dia belinya mahal, tetapi petaninya sendiri ya menjualnya murah. Seperti itu, berbeda ketika akses jalannya baik, bisa dilalui oleh kendaraan, terutama kendaraan roda 4, itu kan memudahkan petani ya, memudahkan ya si pembeli ini hasil pertanian ya, sehingga biaya-biaya yang tidak perlu ya ini bisa dipangkas lah, dihilangkan, sehingga petani ya bisa menaikkan harga hasil pertanian. Oke, berarti memang untuk dengan dibangunnya jalan usaha tani ini memang meningkatkan kesejahteraan para petani ya Pak? Ya, betul. Betul sekali itu. Oke, Bapak, untuk Bapak sendiri kan memang kebetulan dari Dapil Pandeglang yang notabene memang ada hasil pertaniannya juga. Nah, kira-kira seperti apa potensi dari pertanian terutama di wilayah Bapak? Ya, Pandeglang ini kan mungkin sebagian besar wilayahnya ini kan wilayah pertanian dan perkebunan ya. Boleh dikata mungkin terutama Pandeglang ini merupakan lumbung ya, lumbung pangan Provinsi Banten ya, lumbung pangan dari Provinsi Banten. Bisa jadi ya swasembada berasnya Provinsi Banten di Pandeglang ya. Nah, tentunya ini harus disupport, didukung oleh semuanya ya, baik semua stakeholder maupun pemerintah ya, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, supaya petani ini betul-betul ya ikut merasakan ya, dalam arti ketika infrastrukturnya dibangun melalui JUT ini ya, mereka bisa memperoleh harga yang bagus, yang maksimal ya. Jangan sampai mereka dasar ya, biaya operasional tinggi karena harga pupuk mahal atau apa ya, ditambah hasilnya ketika mereka jual murah ya. Kenapa murah? Karena banyaknya biaya-biaya yang harus mereka bayar. Ya, seperti itu. Oke, berarti memang di daerah Bapak sendiri pertaniannya adalah berupa apa saja? Pesawahan. Pesawahan, oke. Ya. Pesawahan terutama ya.
Terutama, oke, baik. Bapak, di antara fungsi dan DPRD adalah budgeting dan juga pengawasan ya Pak. Nah ini terlebih Komisi 4 merupakan mitranya. Ini bagaimana pengawasan di DPRD agar program ini berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran? Ya, tentunya kita dengan melalui turun langsung ya, langsung ke masyarakat, terutama di wilayah yang memang infrastrukturnya masih minim ya. Kemudian setelah kita memperoleh data-data langsung ya, turun langsung ya, yang kita peroleh data ini kita sampaikan ya ke Pemprov atau ke OPD terkait ya untuk dimasukkan di SIPD maupun melalui Musrenbang ya supaya ini menjadi prioritas pembangunan ya supaya bisa dilaksanakan seperti itu. Berarti memang ini pengawasannya benar-benar dari pemerintah sendiri sampai ke OPD terkait ya Pak ya? Iya, ke dinas teknisnya ya langsung. Oke, baik Bapak. Ini kita ketahui bahwa dana transfer ke daerah atau TKD ini terjadi pemangkasan oleh pemerintah pusat ya Pak. Nah ini bagaimana tantangan Bapak dalam mewujudkan program JUT ini di tengah pemangkasan? Ya memang dengan TKD berkurang ini memang ya pasti itu ini mengganggu ya, mengganggu program-program yang sudah direncanakan oleh Pemprov sendiri ya. Oleh karena itu kita selalu menghimbau, bukan menghimbau lagi, menekankan lah boleh dikatakan supaya Pemprov ini bisa melakukan efisiensi anggaran. Ya, jangan sampai kita memprogramkan atau apa ya, membuang uang ke hal-hal yang tidak jelas lah. Ya, yang tidak jelas. Artinya tidak urgent banget. Mungkin itu perlu, tapi ya tidak urgent. Tolong arahkan anggaran ini ke hal-hal yang sifatnya untuk masyarakat langsung, yang dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai anggaran ini habis buat hal-hal misalnya pembelian ATK yang berlebihan ataupun rapat-rapat yang tidak terlalu penting seperti itu. Ya, jadi habis buat makan minum kayak gitu. Tapi arahkan ke hal-hal yang memang ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, terutama infrastruktur itu. Ya, JUT ini sangat ditunggu sebetulnya. Seperti itu. Berarti memang JUT terutama di wilayah Bapak di Pandeglang sendiri masih belum merata ya Pak ya untuk masih pembangunan? Banyak yang harus dibangun. Masih banyak yang membutuhkan JUT. Seperti itu. Nah Bapak, untuk Bapak sendiri tadi kan memang di tengah efisiensi anggaran, kemudian juga harus dilakukan program-program apalagi jalan usaha tani yang memang belum merata di Provinsi Banten, khususnya di Pandeglang. Menurut Bapak sendiri ini bagaimana antara koordinasi antara DPRD, kemudian dinas teknis dan pemerintah dalam implementasi program JUT ini Pak? Ya tentunya kita selalu mendorong ya komitmen bersama dan membangun komitmen bersama ya supaya yang namanya kebutuhan masyarakat terutama masyarakat petani ini betul-betul diperhatikan ya. Kita masih banyak kebutuhan JUT terutama di wilayah Pandeglang. Oleh karena itu tentunya kita selalu menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian ini ya ini bahkan masih sangat dibutuhkan oleh petani kita terutama yang ada di wilayah selatan Pandeglang, Lebak ya. Nah, kita harap JUT ini menjadi bagian dari prioritas
pembangunan di pemerintahan Pak Andra dan Pak Dim ini. Ya, itu. Oke, mungkin kalau Bapak bisa memperkirakan sudah sejauh mana nih JUT di Pandeglang dari pelaksanaan program tersebut? Ya karena impresnya baru, ya, baru kemarin lah di awal tahun lah, ya. Mungkin untuk tahun ini belum begitu banyak ya, baru hanya 7 kilometer, 7 kilo lah, ya. Itu pun masih di wilayah Lebak kalau tidak salah. Dan harapan saya tentunya tahun depan ini bisa lebih ditingkatkan lagi, ya, JUT ini, ya. Jadi ditingkatkan volumenya lah paling tidak, ya. Iya. Anggarannya juga saya rasa harus ditingkatkan lagi karena JUT ini sudah lama ditunggu, ya. Kita juga pada saat yang lalu juga mengharapkan Pemprov ini cepat intervensi, ya. Tetapi karena memang aturan, karena itu kewenangannya Kementerian Pertanian pada saat itu, ya kita tidak bisa. Tapi dengan Impres nomor 2 tahun 2025 ini, nah ini memberi memberi kewenangan ke provinsi untuk melaksanakan pembangunan JUT. Seperti itu. Untuk saat ini Pak, di tengah dilakukan pembahasan untuk APBD murni 2026. Nah, ini bagaimana dorongan Bapak terkait dengan program JUT? Ya, tentunya kita beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan reses maupun dengan turun langsung, dialog langsung dengan masyarakat, ya, di wilayah-wilayah di pedesaan, di wilayah-wilayah pertanian. Kita berharap ya ke depannya ini JUT ini ya betul-betul diperhatikan. Impresnya sudah jelas. Ini kan untuk peningkatan swasembada pangan. Ini bagian dari program Pak Prabowo terkait Astasita ketahanan pangan, ya. Dan ini juga bagian dari visi misi Pak Gubernur. Saya rasa ini tidak ada alasan lagi, ya, untuk istilahnya menunda-nunda lah, ya. Ini kita perlu JUT ini ditingkatkan. Bila perlu anggarannya lebih besar lagi, walaupun dalam situasi anggaran yang terbatas. Ya, ini kan tentunya harapannya kan supaya kesejahteraan petani ini bisa meningkat, ketahanan pangan kita juga bisa aman, seperti itu. Oke, apalagi memang digaungkan juga ya Pak ya untuk masyarakat harus punya ketahanan pangan sendiri seperti apa ya? Iya, iya. Ini kan untuk menghadapi situasi global yang tidak menentu, ya. Paling tidak kalau ketahanan pangan kita kuat, ya insya Allah lah kesejahteraan masyarakat kita ya bisa naik. Gitu. Baik Bapak, untuk pembangunan infrastruktur ini Pak yang terlebih ada di desa juga menjadi peluang untuk penyerapan tenaga kerja pastinya ya Pak ya. Nah ini jika dilakukan dengan padat karya bagaimana Pak Bapak melihat? Ya, saya rasa kalau dengan padat karya justru lebih bagus lagi. Ini bisa menyerap tenaga kerja yang ada di pedesaan juga. Ya, dengan melalui padat karya ini kan banyak peluang-peluang masyarakat kita yang ikut andil, kemudian juga yang semula mungkin sedang tidak bekerja bisa ada penghasilan atau pendapatan, kan membantu ekonomi masyarakat desa juga seperti itu. Tetapi tujuan membangun infrastruktur pertanian bisa tercapai. Jadi infrastrukturnya dapat, ekonomi masyarakat desa juga terbantu dengan banyaknya serapan tenaga kerja ini. Seperti itu. Pasti multiplier
efek itu ada lah dengan swakelola itu sebetulnya. Oke, berarti memang sejauh ini sebelum ada JUT memang tadi yang dari tingkat jangankan untuk menjual dengan harga mahal ya Pak ya, tapi dengan menjual harga murah karena dipotong tadi pemangkasan biaya angkut seperti itu ya Pak. Jadi memang tidak ada untuk penyerapan tenaga kerja ya Pak ya. Ya, satu sisi mungkin eh masyarakat kita ada yang diuntungkan lah, terutama mungkin ya ojek-ojek ini ya, mungkin satu sisi mereka diuntungkan. Tapi kan ini membebani petani kita juga, ya karena tingginya kos, sehingga mereka tidak bisa menjual mahal ya hasil-hasil pertanian, terutama gabahnya ini ya atau padinya ini ya, nggak bisa jual mahal karena itu tadi si pembelinya juga nggak mau karena biaya kosnya tinggi kayak gitu, biaya angkutnya tinggi kayak gitu, dan juga nggak efisien juga, secara waktu juga nggak efisien ya, nggak efektif kayak gitu. Tapi kalau JUT dibangun paling tidak ya memperlancar transportasi, memperlancar distribusi, ya kan, dan ini bisa mengefisienkan dan mengefektivitas kegiatan dan waktunya kayak gitu. Baik Bapak, untuk kita tahu tadi juga bahwa visi misi gubernur dan wakil gubernur Banten ada kalimat juga anti korupsi ya Pak. Ya. Nah ini bagaimana DPRD memastikan program JUT ini tidak dikorupsi? Ya tentunya ini harus diawasi bersama-sama. Tidak bisa dengan kita mengandalkan APH saja, tidak. Tentunya kita harus mengawasi bersama, baik dari masyarakat, tokoh masyarakat, termasuk juga anggota dewan, LSM, wartawan, untuk mengawasi semua kegiatan pemerintah, ya bukan hanya JUT ya, tapi semua program-program pemerintah supaya ini tepat sasaran, kemudian juga sesuai ya, sesuai dengan speknya atau dengan SOP-nya seperti itu. Kemudian kalau memang ada hal-hal yang janggal, ya kita laporkan ke APH, ya seperti itu. Oke, berarti memang yang program JUT yang tadinya dari pusat kemudian langsung di kabupaten kota dan sekarang sudah ada intervensi dari pemerintah provinsi begitu, itu juga ini menjadi ketimpangan nggak sih Pak? Ada tumpang tindih nggak sih Pak untuk program dari JUT ini Pak? Saya rasa kalau dilihat dari situasi seperti ini ya sekarang ini, karena masih banyaknya JUT yang harus dibangun, saya rasa ya tidak ada lah, malah masih kurang sebetulnya saat ini ya, terutama di wilayah-wilayah selatan. Mereka sedang menunggu lah JUT ini bisa dilaksanakan, bisa direalisasikan ya programnya. Jadi saya rasa saat ini ya insya Allah enggak lah, insya Allah enggak. Bahkan masih banyak yang harus dibangun lah ya, supaya itu tadi yang saya sampaikan, percepatan transportasinya, jalur distribusi pertanian bisa cepat, kemudian kesejahteraan masyarakat juga bisa naik. Baik. Berarti memang ini ada peran serta juga nih Pak pasti dari masyarakat dalam mengawasi dan menjaga hasil pembangunan dari program ini. Menurut Bapak ini seperti apa Pak untuk pengawasan dari masyarakat? Ya tentunya semua masyarakat berhak mengawasi ya, berhak mengawasi, memastikan bahwa program pemerintah itu ya tepat sasaran, kemudian juga sesuai ya dengan speknya mungkin, kemudian juga stakeholder lain juga selain masyarakat, tokoh masyarakat, bisa LSM, bisa wartawan,
Dan tentunya kami sebagai legislatif, sebagai anggota dewan yang mempunyai fungsi pengawasan, ya tentunya tidak segan-segan untuk menerima informasi itu ya dari masyarakat, kemudian kita langsung kita sampaikan ke OPD terkait yang mengerjakan program itu ya, ataupun mungkin menegur ya supaya itu diperbaiki ya. Dan kalau memang ada pelanggaran hukum ya kita sampaikan ke APH. Oke, baik Bapak. Ini terakhir ada pesan mungkin untuk sebagai anggota DPRD terkait dengan program pembangunan di daerah dan juga harapan yang ke depan untuk program Jalan Nusatan ini. Silakan. Ya tentunya dengan pembangunan infrastruktur dalam hal ini JUT. Kalau JUT-nya bagus, infrastruktur sarana pertaniannya baik, insya Allah masyarakat petani kita akan naik kesejahteraannya. Kalau petani kita sejahtera, insya Allah negara ini akan kuat. Seperti itu. Oke, pesannya Pak untuk masyarakat? Saya berharap program JUT ini terus ditingkatkan ya oleh pemerintah Provinsi Banten, ditingkatkan lagi, dan tentunya masyarakat juga harus mengawasi ketika program ini dilaksanakan. Kita awasi bersama supaya betul-betul realisasinya nyata ya. Kemudian mudah-mudahan dengan program JUT ini kesejahteraan masyarakat petani kita ini bisa meningkat. Petaninya sejahtera, insya Allah negara kuat. Oke, amin. Mudah-mudahan ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Nanti kita bincang-bincang kembali. Siap. Ya, pemirsa, demikian obrolan kita kali ini dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata saya Konita Malina Amalia beserta kru yang bertugas pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.